Alhamdulillahilladzi anzalal musaiba 'adzaban lil kafirin wa mahqalil mujrimin wa tamhisal lil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Nashkuru ala taufiqi wa riayati wa lutfi. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khairu man ibtiliya fasabara ala la'wahi. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd, ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pada hari yang berbahagia ini kembali ungkapan puji sedalam syukur kita. Mari terlebih dahulu sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas segala limpahan rahmat serta nikmat yang Allah masih berikan kepada kita sampai saat ini, di mana tentu saja di antara kenikmatan itu yang paling berharga pada diri kita pada saat ini adalah kenikmatan kesehatan kita yang masih Allah berikan sampai saat ini. Kita telah memasuki bulan suci Ramadan ini, di mana kita masih bisa melaksanakan segala aktivitas kita dan bisa pula kita memperbanyak amal ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala kenikmatan yang Allah masih berikan ini kepada kita, kiranya kita adalah hamba-hamba Allah yang sentiasa pandai-pandai bersyukur kepadanya. Salam beriring salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pada akhir-akhir ini warga dunia sedang menghadapi wabah yang mematikan yang disebut adalah virus corona, yang secara resmi dinamakan WHO sebagai yaitu COVID-19, di mana COVID-19 ini telah menjangkit lebih dari 140.000 orang dari 121 negara, dengan jumlah kematian melebihi daripada ribuan jiwa. Kita di Indonesia pun menghadapi persoalan serupa. Jumlah orang dinyatakan positif terserang virus ini terus bertambah setiap saat. Kekhawatiran warga sangat wajar terjadi. Pembicaraan mengenai COVID-19 tak hanya menghiasi televisi dan media sosial, tetapi mengisi hampir sebagian besar perbincangan warga di grup-grup melalui WA kita masing-masing. Dalam situasi yang demikian, kita dihadapkan pada dua penyikapan yang ekstrim. Pertama, sikap teramat khawatir, takut dan cemas, sehingga sampai bersikap paranoid. Seakan-akan keyakinan kita pada kuasa Allah atas setiap makhluknya, termasuk virus, tak lagi dimiliki. Kemudian yang kedua, sikap terlalu meremehkan dan gegabah, di mana kita cenderung abai terhadap protokol kesehatan yang harus dipatuhi secara disiplin. Dengan gagah kadang kita mengatakan, yaitu dengan lantang, karena sama sekali tidak memberikan manfaat dan mudarat. Di antara dua sikap tersebut ini, peristiwa wabah COVID-19 perlu didudukkan secara tepat bagaimana Islam memandang persoalan ini. Maka judul khutbah kita adalah yaitu sikap kita selaku muslim menghadapi wabah ini. Yang pertama adalah persoalan apapun yang menimpa kita seorang muslim akan selalu membawa semua itu kebaikan tatkala kita hadapi dengan penuh keimanan. Jika kita mendapat kesenangan, kita bersyukur kepada Allah. Jika mendapat kesusahan, kita sabar menerimanya. Pada keduanya terdapat banyak kebaikan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Shu'aib, Rasul mengatakan, "Azabal ya amaril mu'min, inna amrahu kullahu khairah. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, in asabat sarra'u syakara fakana khairan lah, wa in asabathu darra'u sabara
fakana khairul lah. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, seluruhnya urusannya itu baik. Ini tidaklah didapati kecuali ada terdapat pada orang muslim. Jika dia mendapat kesenangan, mereka ia bersyukur segera kepada Allah, itu baik baginya. Dan jika dia mendapat satu kesusahan atau musibah, maka dia bersabar menerimanya, itu baik baginya. Jika pandemi COVID-19 dianggap sebagai perkara yang tidak menyenangkan, maka menyikapinya dengan kesabaran adalah sikap yang paling baik, yang akan mendatangkan kebaikan bagi kita selaku seorang muslim. Virus ini menyerang siapa saja, baik muslim maupun non muslim. Namun bagi kita seorang muslim, musibah ini akan menjadi kebaikan manakala kita sikapi dengan penuh kesabaran. Karena janji kebaikan dari Allah itulah, apapun kondisinya, setiap kita muslim harus terus sanggup merawat kegembiraan dan menekan rasa kepanikan. Allah telah mengatakan kepada kita, berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wasamarat wa basyiris sabirin. Di mana Allah menguji kita, mencoba kita dengan sesuatu di antaranya minal khawf, rasa ketakutan. Dengan rasa takut ini, di mana kita melihat yaitu saudara-saudara kita tidak bisa melaksanakan aktivitasnya, sehingga dengan berkurang aktivitas di dalam pengusaha, kemudian juga saudara-saudara kita yang lain di dalamnya itu profesi masing-masing, dalam hal ini timbul walju, rasa lapar, wa naqsin minal amwal, dan dengan ini pula lah banyak kehilangan harta, wa ampus, kemudian banyak pula saudara-saudara kita dipanggil oleh Allah. Maka oleh karenanya ini, wa basyiris sabirin, maka terimalah dengan penuh kesabaran. Ma'asyiral jamaah Jumat yang mati Allah. Kemudian yang kedua, hendaknya setiap muslim berikhtiar sebaik-baiknya dalam mengantisipasi penyebaran wabah, mengobati dirinya tatkala dinyatakan dia positif terjangkit wabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana dalam perkara tentang menghadapi wabah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana menekan kepada kita selaku umat Islam pentingnya ikhtiar. Setiap muslim sangat memahami bahwa tidak ada satu virus pun yang menyerang manusia kecuali hanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Namun yang mana ikhtiar harus setiap dilakukan. Seorang muslim bukanlah seorang yang fatalis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam hadis yang berbunyi, idza sami'tum ta'un bi'ar fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi'ar wa antum fiha fala takhruju minha. Hadis muttafaqun alaih. Yang artinya apabila kita mendengar wabah atau ta'un dalam suatu negeri itu, jangan pula kita memasuki negeri tadi. Dan apabila kita di mana terjangkit penyakit di dalam negeri itu, maka jangan pula kita keluar, artinya berdiamlah. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Usama bin Jais radhiyallahu anhu. Ma'asyiral jamaah Jumat Allah, hadis di atas mengajarkan pada kita beberapa prinsip dalam kesehatan yang mesti kita penuhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneladankan pada kita untuk mencegah penyebaran wabah ini. Bukankah hal yang demikian merupakan sunnah yang harus kita tunaikan? Oleh karena itu kita setiap muslim hendak pula memilih untuk mengambil tanggung jawab, menjadi bagian dari orang-orang berperan untuk mencegah penyebaran wabah ini. Bentuk ikhtiar yang dapat dilakukan adalah salah satunya berdisiplin mematuhi protokol kesehatan, menerapkan social distancing untuk menjaga jarak sosial dengan menghindari kontak fisik dan berdekati dengan orang lain, menjauhi kerumunan dan beraktivitas di rumah masing-masing. Ma'asyiral jamaah Allah, alhamdulillah kita di kota Sibolga, di mana kita masih dalam keadaan katakan dengan zona biru atau hijau, yang mana insya Allah kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita, bisa kita beribadah di dalam bulan suci Ramadan ini. Rata-rata masjid yang ada di kota Sibolga ini
masih melaksanakan, yaitu solat tarawih berjamaah di masjidnya. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya virus ini, kiranya Allah mengangkat dari negeri kita ini. Dialihkan dengan kerja di kantor, proses pembelajaran di sekolah, di rumah. Hendak pula kita pahami, ini sebagian adalah ikhtiar untuk menghambat penyebaran virus ini. Oleh karena itu sangat tidak patut jika keadaan tersebut malah digunakan untuk bepergian dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itulah kita selaku muslim dianjurkan untuk menjaga stamina kesehatan diri kita masing-masing, rajin untuk mencuci tangan dengan sabun, memakai masker bagi kita yang mendapat penyakit, dan jika ada gejala sakit disarankan untuk segera memeriksakannya ke kesehatan yang terdekat, puskesmas atau dokter. Adakala kita berhadapan dengan orang yang terlalu meremehkan, jelas-jelas seorang memiliki riwayat kontak dengan penderita COVID-19 atau berasal dari daerah yang terjangkit wabah, tapi kadang alih-alih mengisolasi diri, yang dilakukannya malah tetap berinteraksi dengan banyak orang. Ia berdalih tidak sakit dan sehat-sehat saja. Betapa ia tidak merasakan kekhawatiran sebagai pembawa virus yang berpotensi mendatangkan mudarat bagi orang lain. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kita dalam hadisnya, la darara wa la dirara. Tidak boleh mengakibatkan hal yang membahayakan atau mudarat pada orang lain maupun diri kita sendiri. Inilah sikap yang kedua kita selaku orang muslim, yang mana adalah kita berikhtiar di dalam menghadapi wabah ini. Kemudian yang ketiga, kita bertawakal kepada Allah. Inilah yang membedakan kita muslim dengan orang lain. Jika orang lain menggantungkan hidupnya pada ikhtiar dan usaha, maka kita selaku muslim, yaitu menggantungkan hidup kita dan ikhtiar tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslim tidak mengabaikan ikhtiar, sebab ia bentuk kehambaannya pada Allah. Tapi mereka tidak menambatkan keyakinan pada ikhtiar itu saja. Maka seorang muslim berikhtiar sebaik-baiknya adalah dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iza ajamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Di mana kita disuruh untuk bertawakal, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ma asaba min musibati illa bi idznillah, kata Allah. Wa ma yu'min billahi yahdi qalbu, wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seorang kecuali hanya dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya sendiri, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian yang terakhir, sikap kita selaku seorang muslim adalah yang keempat, mendekati diri dengan doa dan ibadah. Di tengah wabah yang menyebar saat cepat yang pada saat ini, tak ada tempat bersandar yang paling kuat selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kita sangat menyadari ketidakberdayaan diri kita ini. Itulah sebabnya dalam situasi demikian hendaknya kita tidak kendor untuk menjaga ketaatan kita kepada Allah. Apalagi dengan masuknya bulan suci Ramadan ini, mari kita dekatkan diri kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak doa, istighfar, mohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan yang kita lakukan pada yaitu hari-hari yang lalunya. Oleh karenanya dengan bulan suci Ramadan ini mendatangkan keberkahan bagi kita. Kiranya wabah ini pun cepat kiranya diangkat dari negeri kita ini. Perbaiki ibadah, berbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah tetap menjaga kita. Ihfazillah yahfazak. Di mana Rasul menyampaikan dalam hadisnya, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga kita. Artinya menjaga Allah di mana kita adalah senantiasa melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Insya Allah Allah pasti menjaga dan memelihara kita. Perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dan kaum muslimin dihindarkan dari segala wabah ini. Mudah-mudahan jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dengan khutbah kita yang singkat ini ada manfaatnya kepada kita dan juga kepada pribadi kami. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma qil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Amin ya Allah wa ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa dzkurkum wa la dzikrullahi akbar.